Sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sekarang sudah siap mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, pakai telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, dan juga pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh kami dengar dan kami pakai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas batita, kelas balita, kecil, tamung, dan remaja, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk anak-anak kelas batita dan kelas balita, kita akan minta pertolongan papa dan mama ya untuk membaca. Untuk kelas kecil, tamung, dan remaja, yuk kita baca sama-sama. Hari ini kita akan membaca dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, kakak sapa lagi. Kelas batita, shalom. Kelas balita, shalom. Kelas kecil, shalom. Kelas tangguh, shalom. Kelas remaja, shalom. Wah, sukacita semua, sukacita puji Tuhan. Mama dan papa, shalom. Sukacita, bergembira mama papa. Amin, luar biasa. Hari ini hari Kamis, bukan hari Minggu, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari naiknya Yesus naik ke surga. Tema kita hari ini adalah Yesus pergi untuk kembali. Yesus pergi untuk kembali. Hari ini tadi di Kisah Para Rasul kita sudah baca bagaimana Tuhan Yesus ketika dia sudah mati, bangkit, lalu akhirnya hari ini dia naik. Itu membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah benar-benar ada. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa sorga itu juga benar-benar ada adik-adik. Bukan hoak kalau kata orang sekarang. Bukan cerita kata orang. No. Tuhan Yesus naik ke surga membuktikan bahwa surga itu ada. Makanya dia naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk adik-adik, papa mama, dan untuk kakak juga. Tuhan Yesus naik ke surga juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Raja ketika dia berada di dunia pada saat itu, dia adalah Raja. Dan ketika dia naik ke surga, dia adalah Raja juga. Jadi Tuhan Yesus adalah Raja di dunia ini, di bumi ini, dan juga Raja di surga adik-adik. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid takut. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tidak perlu tahu kapan aku akan datang. Tapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan akan menjadi saksi di Judea, di Yerusalem, Judea, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menjanjikan ketika dia naik ke surga, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan membantu murid-murid dan kita semua menjadi saksi. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus.
memberikan kita roh kekuatan, roh penghiburan, supaya kita mampu bersaksi, menyebarkan dan memberitakan firman Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana cara kita menjadi saksi? Bagaimana cara kita sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi saksi Dia? Apakah kita harus sama seperti murid-murid? Enggak, tentu tidak kan adik-adik. Nggak mungkin kita pergi ke Yerusalem, ke Judea, ke seluruh dunia. Mungkin sih, mungkin saja. Tapi tidak sampai di situ yang Tuhan mau. Menjadi saksi, contohnya untuk anak-anak batita dan balita. Mama, papa, bagaimana menjadi saksi anak-anak kita? Ketika adik-adik dan anak-anak kita di kelas batita dan balita menjadi anak-anak yang luar biasa. Tingkah lakunya bagus. Bagaimana anak-anak di kelas batita dan balita bisa berbicara yang manis, yang bagus? Karena mama dan papa yang mengajari. Jadi secara tidak langsung, mama dan papa juga bersaksi memberitakan firman Tuhan melalui anak-anak kita yang masih kecil. Anak balita, ayo anak balita, gimana jadi saksi? Jangan suka berantem. Jangan suka ngomong kasar, ya. Kita belajar memakai mulut kita untuk mengatakan perkataan yang baik. Kelas kecil, tahun remaja, bagaimana menjadi saksi Tuhan? Bagaimana caranya kita memakai waktu kita sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bagaimana caranya ya? Misalnya di sekolah, kita bisa menjadi saksi dengan nilai kita bagus. Nilai kita bagus dengan nilai yang murni, dengan hasil yang murni, bukan hasil contek-menyontek. Nilai kita bagus, pasti kita akan menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau nilai kita 8, tapi dia ketawa, atau bebeknya berenang, kita nggak jadi saksi. Menjadi saksi di rumah, ketika kita menjadi pembawa damai di rumah. 2 minggu lalu kita bicara mengenai damai sejahtera. Ketika rumah kita penuh dengan kedamaian, adik-adik tidak berantem, atau ketika mama papanya minta tolong ambilkan ini atau minta tolong itu, adik-adik berkatanya, oke mama, papa, itu sudah menjadi saksi. Menjadi saksi dimanapun kita berada adik-adik. Karena dengan menjadi saksi Kristus, itulah cara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sama seperti ketika kita membuat makanan, membuat kue, membuat donat. Mama kelas batita balita pasti pernah bikin makanan, pasti pernah bikin kue kan? Ketika kue itu masuk oven, apakah mama ikut-ikutan masuk oven? Kan enggak kan? Anak remaja ketika bikin kue, apakah adik-adik juga nyemplung ke dalam panci membikin kue? Kan enggak. Kita akan menunggu si kue itu matang dan membiarkan oven api itu yang memproses kematangannya. Ketika kita menunggu, hanya ada 2 pilihan. Kita menunggu dengan melakukan hal yang baik atau tidak. Kalau kita menunggu dengan tidak melakukan hal yang baik, contohnya misalnya lagi masak kita tidur, akhirnya kuenya gosong. Tapi misalnya kalau kita nunggu oven 1 jam mateng, oh kita cuci piring dulu, oh saya nyapu dulu, oh saya bersih ini dulu. Sudah 1 jam, rumah kita bersih, kue kita matang, akhirnya semuanya berjalan dengan indah dan baik. Jadi pekerjaan menunggu kita tidak sia-sia kan? Karena kalau pekerjaan menunggunya sambil main game, wah kakak juga pernah begitu, sambil main game, keasikan, atau udah gosong adik-adik. Nah itu tidak bagus. Itu namanya menunggunya tidak bagus. Tuhan Yesus mau ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang entah kapan itu, kita menunggunya dengan menjadi saksi. Di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, marilah kita menjadi saksi. Supaya ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali, sama seperti ketika dia naik ke surga, begitu pula dia akan turun, datang menjemput kita, mempersiapkan tempat untuk kita di surga. Ketika dia datang, kita sudah siap, karena kita sudah punya bekal. Saya sudah punya banyak bekal waktu Tuhan Yesus pergi. Saya menunggu Tuhan Yesus, bekal saya sudah banyak. Saya menjadi saksi dimanapun saya berada. Jadi, kita sudah punya banyak tabungan untuk kita perlihatkan kepada Tuhan. Hari ini, mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Supaya kita
bisa memancarkan terang dan damai kepada sekeliling kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena kami sudah diingatkan bagaimana kami boleh menjadi saksi Tuhan sambil menunggu kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Ajari kami, kuatkan iman percaya kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam perkataan dan perbuatan kami. Supaya di dalam kehidupan kami, nyatalah saksi itu boleh dilihat oleh orang. Dan orang-orang pun boleh melihat bahwa Engkau ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Engkau yang mengurapi semua kami yang mendengar, yang menyampaikan firman Tuhan juga urapi. Supaya firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyediakan tempat buat kami. Kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kami. Kami pada hari ini mau berdoa Tuhan. Kami masih mengingat negara kami, dunia yang sampai pada saat ini masih berperang melawan virus COVID-19. Tuhan yang melihat, Tuhan kiranya mengasihi dan memberikan belas kasihan kepada kami semua. Kami meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan kami dikuatkan dalam kami menghadapi masa-masa yang sangat sulit sekarang ini Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua orang-orang di Indonesia, di negara-negara lain yang masih berjuang untuk penyakit ini, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran dalam kami menghadapi masa-masa ini. Berikan kami pengharapan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, dan kami yakin kami mampu melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang di luar sana yang sampai saat ini masih mengalami penyakit ini Tuhan, baik yang berada di rumah sakit, yang di rumah untuk isolasi mandiri, baik itu yang memiliki riwayat COVID yang tinggi maupun yang rendah. Tuhan yang memberikan mereka semua kekuatan, kesabaran dan sukacita supaya mereka mampu melewati masa-masa penyembuhan mereka. Dan biarlah melalui sukacita yang datang daripada Tuhan, kami percaya mereka semua akan kembali pulih, akan kembali sehat. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang bekerja di dalam rumah sakit. Biarlah Engkau juga yang memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan semangat, supaya mereka di dalam menjalankan tugas mereka, merawat semua pasien-pasien, Tuhan memberikan mereka kesabaran, dan Tuhan juga yang memberikan mereka semangat di dalam mereka bekerja. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami, untuk pemerintahan kami, kepala negara kami, Bapak Presiden, sampai kepada aparat yang paling di bawah RT RW, Tuhan juga yang memberikan mereka
berikan kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki pengharapan bahwa di masa-masa seperti ini kami tidak hilang harapan, karena ada Allah yang akan memberikan kami kekuatan dan sukacita besar. Oleh karena itu Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman kami di masa-masa kami menantikan COVID ini boleh berlalu di dalam negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak KKR yang pada saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka juga sukacita. Walaupun mereka Tuhan harus berada di dalam rumah, harus bermain di dalam rumah, harus bersekolah di dalam rumah, harus beribadah di dalam rumah. Tapi kami percaya tidak akan mengurangi sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, dari kelas batita, balita, kecil, tamun, dan remaja. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak kami semua, supaya mereka juga boleh melewati masa-masa ini dengan sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, supaya mereka juga mampu bekerja dengan baik, setiap usaha yang mereka laksanakan, supaya Tuhan berkati usaha mereka, supaya dijalani. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, bahwa kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.